Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, agenda baru PSSI kawal Piala Dunia U17. Sadil beri sindiran keras. Pelatih Vietnam seret rekor Timnas. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan pihaknya menggelar rapat pertama Piala Dunia U17 2023. Namun ia tak hanya fokus pada Timnas U17 Indonesia saja, di mana pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut bakal mempersiapkan Timnas U17 hingga persiapan tuan rumah. Apalagi Indonesia sendiri dipastikan menjadi satu-satunya tim asal Asia Tenggara yang mana bakal tampil di turnamen ini. Dengan begitu, mantan Presiden Inter Milan ini pun tak ingin Indonesia hanya ikut tampil saja, sehingga ia bakal mempersiapkan skuad Garuda Asia dan memaksimalkan fasilitas yang ada. Indonesia menjadi tuan rumah World Cup U17 setelah ditunjuk langsung oleh FIFA. Namun sampai saat ini, PSSI belum menentukan venue turnamen tersebut. Dalam hal ini, Wayan Koster, Gubernur Bali, menegaskan bahwa Pulau Dewata mendukung penuh ajang Piala Dunia U17 ini. Meski belum ada kepastian terkait venue, pihaknya akan siap saat mendapatkan tugas. Ex-pemain asing Liga Indonesia era 2000-an Gustavo Cena punya pandangan tersendiri soal kualitas skuad Garuda saat ini. Menurutnya, para pemain Timnas Indonesia memiliki kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan generasinya saat tampil dulu. Menurutnya, para pemain lokal di Timnas Indonesia saat ini memiliki kualitas yang tak jauh berbeda dengan pemain naturalisasi dari Eropa. Sebagai pemain asing yang pernah berjaya di Liga Indonesia, ia percaya dengan kualitas Sintayong selaku pelatih Timnas Indonesia. Pemain asal Argentina Gustavo Cena juga menyoroti kualitas pemain naturalisasi yang membela Timnas Indonesia saat ini. Menurutnya, para pemain naturalisasi Timnas Indonesia tak memiliki level yang jauh berbeda dengan pemain lokal. Winger Timnas Indonesia Sadil Ramdhani disorot oleh netizen karena diduga menyindir kehadiran pemain keturunan atau naturalisasi di skuad Garuda dengan sebutan pendatang. Sadil Ramdhani sepertinya panas dengan komentar miring yang dilayangkan kepadanya sehingga merasa perlu buka suara. Apa yang dikatakan Sadil kemudian disorot oleh netizen terutama soal kata-kata pendatang yang diduga menyindir para pemain naturalisasi. Banyak dari netizen mengatakan bahwa ia hilang respect dengan Sadil. Pemain Timnas Elkan Bagot ternyata memiliki efek positif untuk Ipswich Town. Akun medsos klub Inggris tersebut langsung diserbu netizen Indonesia. Hal itu bermula dari Ipswich Town yang kini dibela. Elkan Bagot memposting momen di mana para pemainnya berlatih bersama usai FIFA Matchday Juni. Pada postingan tersebut diperlihatkan para pemain tengah melakukan latihan perdana. Lihat Elkan Bagot pun berlatih bersama rekan timnya tersebut. Baik Timnas, Pratama Arhan secara mengejutkan mengalami penurunan nilai pasar setelah gabung Tokyo Verdy. Parahnya, nilainya turun hingga miliaran rupiah. Melansir dari data transfer market, Arhan mencapai harga pasaran tertinggi sepanjang karirnya dengan nominal 565 miliar. Namun sejak berkarir di Liga Jepang, harga pasarannya mulai anjlok cukup dalam. Per 6 Januari, sebagaimana menyita data transfer market, Arhan kini punya harga pasar 4,30 miliar rupiah, alias turun sekitar 1,3 miliar rupiah. Meski demikian, minimnya kesempatan bermain di Tokyo Verdy sejauh ini tidak mengubah peruntungannya di Timnas Indonesia, di mana pelatih Sintayong dan Indra Syafri masih percaya padanya. Osvaldo Hai pernah menjadi salah satu andalan Timnas Indonesia terutama di SEA Games 2019 Manila. Bahkan torehannya di ajang tersebut membuat Osvaldo Hai sebagai pencetak gol terbanyak di SEA Games 2019 bersama pemain Vietnam. Namun performa yang mentereng ini ternyata tak membuat Sintayong memanggil ke Timnas Indonesia kembali. Bahkan hingga detik ini pun ex-pemain Persija tersebut tak mendapatkan panggilan. Pasalnya ia disebut-sebut melakukan tindakan indisipliner dengan mengabaikan pemanggilan Timnas Indonesia pada 2021 silam. Osvaldo Hai langsung mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Sintayong. Ia membeberkan alasan kenapa mangkir dari pemanggilan Timnas Indonesia, di mana ternyata ia ingin memperingati Hari Natal. Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Baru pada ajang itu, Piala Dunia memiliki 48 peserta. Dari sebelumnya, hanya 32 tim. Tambahan tim-tim peserta itu pun dianggap Trozier bisa mengabulkan mimpi negara-negara lain yang selama ini belum pernah bermain di Piala Dunia termasuk Vietnam. Trozier sendiri sangat berambisi membawa Vietnam ke Piala Dunia 2026. Yang berarti skuad Golden Star Warriors bisa mematahkan rekor timnas Indonesia sebagai satu-satunya tim di kawasan ASEAN yang mana pernah tampil di Piala Dunia. Di mana dalam laporan tersebut Philippe Trozier disebut diberi tugas mengubah sejarah tersebut dengan melanjutkan pekerjaan dari Park Hang-seo. Pelatih timnas putri U19 Indonesia Rudy Eka Priambada bertekad membawa anak asuhnya bisa berbicara banyak di ajang Piala AFF Wanita U19 2023. Ajang ini dijadwalkan bakal berlangsung di Palembang pada 5 hingga 15 Juli 2023 mendatang. Untuk menghadapi ajang ini, timnas putri U19 Indonesia pun telah bersiap menjalani pemusatan latihan. Di mana dalam TC ini, Rudy Eka memanggil 30 pemain untuk mengikuti seleksi di Palembang. Nantinya dari 30 pemain ini hanya akan dibawa sebanyak 23 pemain untuk menghadapi Piala AFF Wanita U19. Hal ini karena sesuai dengan aturan hanya memperbolehkan 23 pemain untuk didaftarkan. Rudy pun mengaku akan mencari pemain terbaik dalam seleksi ini. Dalam ajang ini, timnas putri Indonesia sendiri bakal bergabung dalam grup A bersama Kamboja, Timor Leste, dan Laos. Pelatih timnas putri Indonesia U19 Rudy Eka Priambada telah memanggil 30 pemain untuk mengikuti seleksi dan pemusatan latihan atau TC jelang Piala AFF Wanita U19. Dalam pemusatan latihan ini, lagi-lagi Persis Solo menjadi klub yang menyumbangkan banyak pemain ke timnas putri U19 Indonesia, di mana Persis menyumbangkan 8 pemain untuk mengikuti seleksi ini.